kami bersyukur oleh karena kami boleh bangun di pagi hari, berjumpa dengan firman Tuhan, dengan Tuhan sendiri dan juga dengan sesama. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang kami alami, dan pagi ini dari kota Pematang Siantar, izinkan hamba untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk semua warga kerajaan Allah, khususnya di Zoom ini yang tersebar di berbagai tempat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, saudara, tema bulan ini masih tetap exalting the lowly, dengan subtema minggu terakhir ini ialah humility before honor. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Menurut Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Dan ini adalah salah satu dari prinsip kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu berbeda dengan kerajaan dunia, bahkan dengan kerajaan ego kita. Ya, jadi ada 3 kerajaan yang amat terkenal di dunia: kerajaan Allah, kerajaan iblis, dan kerajaan ego setiap pribadi. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena kerajaan Allah bukan hanya kuat dan menang, tapi Dia Almighty. Perhatikan prinsip kerajaan Allah yang pertama. Kita akan terima penghormatan ketika kita lebih dulu mempraktekkan gaya hidup rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Kenapa Tuhan dan sesama? Karena Tuhan itu Allah yang berkuasa, sesama itu menjadi accountability. Saya ulangi, kerendahan hati di hadapan Tuhan adalah sebuah pengagungan. Tetapi di hadapan manusia, manusia adalah sebuah accountability, sekaligus menjadi bukti evidence tentang Kristus dan firman-Nya yang dipraktekkan dalam gaya hidup kerendahan hati. Kita semua tahu, bahas di tanah, diinjak kayak apapun, dibuldoser kayak apapun, digali kayak apapun, dia tidak pernah berontak, tapi justru dia memberi penghidupan bagi manusia. Yang kedua, saudara, prinsip kerajaan Allah itu bicara tentang karakter. Ya, karunia itu pemberian, karakter itu pembentukan. Karakter kerendahan hati sesungguhnya adalah ia membuat orang mengakui keterbatasan dan kelemahannya dan bersedia menerima pertolongan Tuhan. Itu yang disebut sebagai karakter. Nah, beda dengan kerajaan dunia. Kerajaan dunia itu berpadanan dengan kerajaan ego setiap orang, sombong. Dan justru sombong itu adalah akar dari kehancuran. Beberapa contoh di Alkitab, misalnya Raja Saul yang sombong, merasa raja pertama, diurapi di depan banyak umat. Tapi ketika mengambil keputusan, dia mengabaikan firman Allah, dia mengabaikan Tuhan. Dia cenderung menyogok Tuhan. Akhirnya dia tidak hanya jatuh, tapi roh Allah dicabut dari hidupnya.
Salomo yang tadinya begitu hebat dan luar biasa dengan penuh hikmat-hikmat, tapi ketika dia menyembah dewa-dewa milik gundik-gundiknya istrinya, dia menjadi hancur binasa. Seorang Haman dalam kerajaan Persia atau kerajaan Nebukadnezar, akhirnya dia digantung karena dia ingin untuk menghilangkan orang-orang Yahudi. Seorang Herodes yang begitu berkuasa di zaman Yesus, seorang Pilatus, yang saudara bisa periksa di Alkitab. Ya, orang-orang ini tidak punya keturunan sampai hari ini. Jadi kalau sudah ditanya di mana Raja Saul, keluarganya, di manakah keluarga Haman, di mana keluarga Herodes, di mana keluarga Pilatus, tidak ada satupun. Yang kedua, kerajaan dunia itu kesombongan membuat seseorang merasa lebih tinggi dari orang lain. Bahkan dia merasa lebih tinggi dari Tuhan. Bandingkan malaikat Hilael, kita pernah pelajari bagaimana dia ingin sama dengan Allah, bahkan ingin naik lebih tinggi dari Allah. Dan Tuhan buang dia ke bumi. Dia berubah menjadi Lucifer. Ya, makanya quote yang pernah muncul dan saya selalu ucapkan itu, kesombongan mengubah malaikat jadi iblis. Tetapi kerendahan hati mengubah manusia seperti Kristus. Karena kerendahan hati sesungguhnya adalah induk dari segala karakter, dan kerendahan hati sesungguhnya adalah karakter dasar Kristus. Apa buktinya? Anak Allah, Allah yang hidup, yang berada di tempat yang maha tinggi kudus sorga, dia bersedia turun ke bumi untuk menjumpai orang-orang yang lemah, rendah, terabaikan, terisolir, bahkan bersedia mati untuk mereka. Ya, jadi sekali lagi saya ingatkan, ada 3 kerajaan yang berkuasa sampai hari ini. Kerajaan Allah, kerajaan dunia, dan kerajaan ego. Kerajaan dunia dikalahkan oleh Kristus. Kerajaan iblis sudah dikalahkan di atas kayu salib. Kerajaan ego kita sedang berperang melawan kerajaan Allah. Dan tidak ada cara yang lain kecuali kita mempersembahkan diri. Caranya ialah terus-menerus dengan firman Allah, terus-menerus dengan doa, terus-menerus dengan komunitas yang sehat dan kuat. Nah, untuk pagi ini kita akan belajar kerendahan hati dari seorang Rasul Paulus. Filipi 3 ayat 4-7, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Rasul Paulus membuat semacam daftar kurikulum vitae yang menjadi kebanggaan banyak orang di zaman itu. Kebanggaan seseorang yang sangat dihormati. Disunat pada hari ke-8, artinya aku anak perjanjian. Ya, Ishak disunat pada hari ke-8. Yesus pun disunat pada hari ke-8. Ismail itu baru tahun ke-13. Jadi tanda anak perjanjian itu disunat pada hari ke-8. Jadi Paulus mau bilang bahwa aku anak perjanjian. Bangsa Israel itu umat pilihan.
Aku bangsa Israel. Aku dari suku Benyamin. Suku Benyamin adalah raja pertama orang Israel dari suku Benyamin. Saul. Orang Ibrani asli, nggak ada campurannya. Saya orang Tanimbar asli. Papa dan mama saya orang Tanimbar. Saya orang Batak asli. Bapak dan mama saya orang Batak. Itu contohnya. Jadi dia mau tegaskan bahwa aku bukan orang campuran. Eh, Pada zaman itu begitu kuat prinsip-prinsip ini. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Orang Farisi ahli Taurat. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Dia ketua FPY, Forum Pembela Yahudi. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Sempurna, wow. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, yang daftar eh, apa namanya kurikulum vitae itu ayat 5 dan 6 itu, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kalau baca selanjutnya ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Aku menganggap semuanya itu skubalon. Bahasa Yunani skubalon artinya kotoran manusia. Ya, jadi penterjemah Alkitab itu mestinya dia bilang begini, malah segala sesuatu aku anggap sebagai tai. Itu dia bahasa aslinya. Ya, mohon maaf itu keras itu Paulus kuat. Ya, anggap itu kalau kotoran mungkin masih bisa dibersihkan atau sorry sampah kalau di terjemahan bahasa Indonesia kata sampah bisa didaur ulang tapi kalau kotoran apa? Jadi bayangkan semua kebanggaan itu ketika bertemu Kristus dia anggap itu kotoran manusia. Itu tindakan radikal. Pola pikirnya itu radikal. Sehingga suatu ketika dia bilang sama orang Filipi, bagiku hidup adalah Kristus. Mati sebuah keuntungan. Nah, jadi sikap kerendahan hati itu yang pertama, orang merasa bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia Allah. Kepada orang Korintus, Paulus pernah bilang, aku yang paling hina dari semua rasul. Sebuah pengakuan yang jujur dibandingkan dengan sekarang ini. Orang merasa hebat sekali. Orang merasa dihormati. Dia jujur di hadapan jemaat, di hadapan Tuhan. Aku yang paling hina dari semua rasul. Itu menunjukkan bahwa dia bergantung sepenuhnya pada kasih karunia Allah. Yang kedua, orang-orang yang merasa hina selalu tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Bagi Paulus, Kristus adalah hidupku. Itu sebabnya pelajaran kita di Rock Ministry. Kristus datang bukan sekedar menebus kita, dia datang bukan sekedar membuat kita menjadi percaya, dia datang bukan sekedar membuat kita jadi pelayan Tuhan, tapi dia datang untuk membawa kita kembali kepada hakikat tujuan orisinil Allah menciptakan kita, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Bahasa perjanjian baru serupa dengan Kristus. Dan itu final, tidak bisa diganggu. Sehingga kita tiap pagi mendengar, aku ada di pikiran Tuhan, serupa dan segambar dengan Kristus. Itu sebabnya ketika Paulus dengan Barnabas dan kawan-kawan termasuk Simon orang Kirene melayani di Antioquia, para pengikut Kristus disebut Kristen. Kristen artinya Kristus kecil. Kitalah Kristus kecil yang kemudian digunakan bahasa Inggrisnya representative of Christ Kingdom. Itu sebuah predikat tapi sekaligus sebuah tujuan. Sehingga hidup kita di muka bumi
mestinya menggambarkan Kristus yang rendah hati itu. Yang ketiga, rendah hati tidak perlu membuktikan diri dan membenarkan diri. Biarlah Tuhan yang membela Anda, sebab promosi itu datang dari Tuhan. Ya, nggak perlu buktikan bahwa saya rendah hati, nggak perlu benarkan diri, tapi Tuhan lakukan bagian Tuhan. Ibrani 6 ayat 10, Tuhan tidak lupa semua perbuatan baik yang engkau lakukan bagi orang-orang kudusnya sampai sekarang. Yang keempat, orang rendah hati itu bersedia belajar dan diproses. Kita tahu Rasul Paulus itu sekolah tinggi. Dia sekolah rabi itu. Ya, ahli Tauratnya di bawah bimbingan Profesor Gamaliel. Jadi Paulus itu luar biasa hebatnya. Dia cerdas, pintar. Tapi dia gunakan kepintarannya. Tapi kasih karunia Allah luar biasa. Dia dijamah Tuhan. Akibatnya apa? Dia tinggalkan semua dan dia berkata, hanya Kristus. Jadi orang yang tidak suka belajar, tidak mau diproses, itu orang sombong. Merasa udah paling hebat dari semua orang. Mari kita terus belajar. Goethe bilang, orang yang berhenti belajar, dia akan membatu dan tidak punya dampak apa-apa. Itu sebabnya ada satu istilah yang menarik. Belajar from womb to tomb. Belajar mulai dari kandungan ibu sampai kandungan bumi. Saya mau ikut apa? Firman apa? Saya kan sudah doktor, saya kan udah magister teologi, saya udah pelayanan berpuluh-puluh tahun. Masa dengar dia yang baru melayani? Nah itu orang sombong. Ya. Bukan hanya sombong, sombong. Itu yang Tuhan tidak suka. Yang kelima, orang rendah hati itu ketika dia menghadapi ancaman, dia tidak kabur, dia tidak mentang-mentang, tapi dia retreat. Wow, ingat Rasul Paulus, dia pernah retreat 10 tahun ketika menghadapi. Dia pulang kampung, retreat 10 tahun. Tapi sebelum pulang kampung, ya, setelah dia mengalami jamahan Tuhan di kota Damsyik, dia pergi ke Arab 3 tahun. Jadi kalau kita gabung, begitu Rasul Paulus mengalami lawatan Tuhan, dia mengalami jamahan Tuhan, dia nggak langsung yes pergi, tapi dia retreat 13 tahun, 3 tahun di Arab, 10 tahun di Tarsus. Dan Tuhan utus Barnabas, cari dia ketemu dan bawa ke Antioquia. Disitulah pergerakan itu. Jadi saudara, ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, apakah itu dalam rumah tangga, keluarga kita, pelayanan kita, ambil waktu untuk retreat, ketemu dengan Tuhan. Saya pernah alami itu, luar biasa. Retreatnya tidak harus keluar kota. Retreat tidak harus pergi ke puncak atau ke pantai. Bisa di dalam kamar kita. Kamar kita bisa menjadi ruang mesbah pribadi dengan Tuhan. Yang keenam, ketika orang rendah hati Paulus ini, Tuhan tinggikan dia. Sekali lagi, orang yang rendah hati itu ditinggikan Tuhan. Bagaimana Tuhan tinggikan Paulus? Dia memberi banyak sekali hikmat, lebih banyak dari pelajaran yang dia dapatkan dari Gamaliel tentang hukum Taurat. Dan saudara baca di Perjanjian Baru, hampir seluruh Perjanjian Baru dipenuhi dengan tulisan-tulisan Rasul Paulus dengan begitu tajam, terbuka, dan memberi inspirasi yang luar biasa.
Nah, itulah yang kemudian disebut firman Allah. Jadi hebat sekali orang memberi. Ketika orang rendah hati, Tuhan tinggikan. Tuhan tidak kasih jabatan yang besar. Tuhan tidak buat badan kita semakin gede seperti film Popeye. Semakin gede. Tapi Tuhan kasih hikmat. Ya, ingat ya saudara, pengetahuan dapat dipelajari. Keterampilan dapat dilatih. Tapi hikmat diperoleh dari kerendahan hati dan teladan yang kita tiru dari Kristus. Paulus bilang kepada orang Korintus, 1 Korintus 4 ayat 15 sampai 17, kamu punya banyak pendidik dalam Kristus, tapi kamu tidak punya Bapa. Aku yang menjadi Bapa bagimu karena Injil yang kau beritakan dan teladan yang kuturuti dari Kristus Yesus. Itulah sebabnya aku mengutus Timotius kepadamu. Jadi kerendahan hati itu membuka ruang untuk hikmat-hikmat Tuhan mengalir dalam hidup seseorang. Kerendahan hati itu bukan arah. Ulangi, kerendahan hati itu arah, bukan tujuan. Ini kalimat ini dari Ibu Nana. Ya, humility is direction, not destination. Saya juga tidak tahu dia dapat di mana, tapi saya dapat dari dia. Jadi bukan pendapat saya ini. Karena hati itu arah. Dia memberi arah perjalanan. Dia bukan tujuan. Humility is direction, not destination. Karena destinasi kita ialah Kristus. Final destiny kita ialah menjadi serupa Kristus. Kerendahan hati itu gaya hidup sehari-hari. Kerendahan hati bukan program kerja dari KGP. Kerendahan hati bukan program kerja dari Rock Ministry. Kerendahan hati itu gaya hidup Kristus. Dan mesti menjadi gaya hidup anak-anak kerajaan Allah. Sebelum kita diskusi, saudara, ya, saya mengalami banyak sekali jatuh bangun dengan problem yang satu ini. Mungkin banyak sekali kesaksian yang sudah pernah Anda dengar dari saya, mengalaminya bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak. Jadi tema exalting the lowly dan kerendahan hati, humility, kita pelajari bukan sekedar menambah pengetahuan untuk mengajar orang lain, tapi mari kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu luar biasa. Ya, kita nggak perlu buktikan bahwa kita rendah hati. Kita nggak perlu membenarkan diri bahwa kita rendah hati. Dan biarkan Tuhan yang melakukannya. Yang mesti kita diskusikan, sharing di breakout room masing-masing. Yang pertama, apakah masih ada hal-hal tertentu yang membuat Anda bermegah di hadapan Tuhan dan sesama? Ini jujur di hadapan Tuhan. Ya, saya senang dengan KJP ini, terutama di grup-grup pria yang dengan terbuka mengakui tidak ada yang disembunyikan. Yang kedua, pernahkah Anda menghadapi situasi tertentu di mana Anda sering membenarkan diri atau membuktikan diri? Dan yang ketiga, apakah masih ada kerinduan untuk terus belajar dan diproses Tuhan? Jadi ini bisa digabungkan jadi satu. Tapi mari diskusi kita di kelompok itu lebih praktis. Lebih menjadi sebuah kesaksian. Bukan tentang kerendahan hati kita, tapi bicara tentang hal-hal yang seringkali kita ungkapkan sebagai sesuatu yang ingin untuk membuktikan, membenarkan diri. Kira itu, saudara, saya berdoa supaya kita mengalami kuasa kebenaran firman Tuhan dan hidup kita menjadi representatif of Christ Kingdom. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu.
biarlah kami semua boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di setiap grup kami saling membagi pengalaman iman, kami saling mendoakan, saling mendorong, saling memberi inspirasi, dan hidup kami menjadi representatif of Christ Kingdom dan bermultiplikasi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan berkati.